Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang komputasi numerik, kali ini kita akan beralih dari metode tertutup ke keluarga algoritma yang jauh lebih agresif dan cepat, yaitu metode terbuka untuk mencari solusi persamaan nilai lanjar. Di presentasi ini kita akan membahas 3 metode utamanya, yaitu lelaran titik tetap, Newton-Raphson, dan metode Sechan. Mari kita mulai. Apa yang membedakan metode terbuka dari metode tertutup? Jika metode tertutup membutuhkan selang yang mengurung akar secara pasti, metode terbuka sama sekali tidak memerlukan selang AB tersebut. Metode ini beroperasi layaknya seorang detektif yang memulai pencarian hanya dari 1 atau 2 tebakan awal, lalu melangkah selangkah demi selangkah melalui sebuah proses yang disebut lelaran. Pada setiap lelaran, kita menghitung nilai hampiran akar yang baru. Karena tebakannya bebas, metode ini tidak selalu berhasil. Terkadang ia konvergen atau melesat cepat menemukan akar sejati. Namun di lain waktu, ia bisa divergen atau melenceng tak terkendali. 3 metode yang akan kita bahas adalah lelaran titik tetap, Newton-Raphson, dan Sechan. Metode yang pertama adalah lelaran titik tetap. Konsep dasarnya sangat unik. Kita memanipulasi persamaan awal fx sama dengan 0 dengan menyusun ulang menjadi bentuk x sama dengan gx. Persamaan baru inilah yang menjadi mesin lelaran kita. Ditulis sebagai xr plus 1 sama dengan gxr. Proses ini diulang terus-menerus sampai selisih antara tebakan baru dan tebakan lama lebih kecil dari nilai error epsilon. Tapi ingat, tidak semua modifikasi bentuk gx akan berhasil. Ada syarat mutlak dalam teorema 3.2, yaitu lelaran ini hanya akan konvergen jika nilai mutlak turunan G aksen X lebih kecil dari 1 di sekitar akar. Jika turunannya lebih dari 1, dijamin lelarannya akan divergen atau gagal. Mari kita lihat buktinya pada contoh persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurangi 2X kurang 3 sama dengan 0. Dengan tebakan awal 4, kita bisa memanipulasi persamaan ini menjadi beberapa bentuk. Kemungkinan pertama, kita ubah menjadi X sama dengan akar 2X plus 3. Setelah diuji, nilai mutlak turunannya adalah 0,1508, yang mana lebih kecil dari 1. Hasilnya, komputasi berhasil konvergen dan menemukan akar X sama dengan 3. Kemudian kedua, kita ubah jadi X sama dengan 3 per X kurang 2. Turunannya 0,75, masih kurang dari 1. Komputasi kembali konvergen, kali ini ke akar lainnya yaitu X sama dengan minus 1. Tapi lihat kemungkinan ketiga, X sama dengan X pangkat 2 kurang 3 per 2. Turunannya bernilai 4, karena ini lebih dari 1. Maka akar tebakannya akan membesar tak terhingga alias divergen. Metode yang kedua adalah superstarnya metode numerik, yaitu Newton-Raphson. Ini adalah metode yang paling terkenal dan paling banyak dipakai dalam sains, karena kecepatan konvergensinya luar biasa. Berdasarkan pendekatan geometri, Newton-Raphson tidak menembak nilai secara acak. Ia menarik garis singgung atau gradien pada kurva di titik tebakan awal, lalu melihat di mana garis singgung itu memotong sumbu X. Rumus lelarannya sangat elegan, yaitu XR plus 1 sama dengan XR dikurangi FXR dibagi turunan pertamanya F aksen XR. Syaratnya cuma 1, turunan fungsinya tidak boleh 0 agar tidak terjadi pembagian dengan 0. Sebagai contoh, kita cari akar fungsi E pangkat X kurang 5X pangkat 2 dengan tebakan awal 1. Pertama, kita turunkan dulu fungsinya menjadi E pangkat X kurang 10X, lalu kita susun rumusnya seperti yang terlihat di layar. Perhatikan tabelnya, betapa cepatnya metode ini, hanya butuh 4 kali perulangan untuk presisi yang sangat tinggi.
Komputer langsung mengunci akar pada angka 0,6052667. Sangat jauh berbeda dengan metode bagi dua yang butuh belasan iterasi. Meskipun Newton-Raphson sangat hebat, ia punya satu kelemahan fatal, yaitu kita harus tahu turunan fungsinya secara matematis. Bagaimana jika persamaan fungsinya sangat panjang dan rumit untuk diturunkan? Solusinya adalah metode Sechan. Sechan memodifikasi Newton-Raphson dengan cara mengganti elemen turunan fungsi tersebut dengan bentuk diferensi yang ekuivalen. Namun, karena turunannya diganti, rumus Sechan menjadi lebih sedikit kompleks seperti yang ada di layar. Sebagai gantinya, ia membutuhkan dua titik tebakan awal, x0 dan x1, untuk bisa menarik garis perpotongan. Mari kita aplikasikan metode Sechan pada fungsi yang sama. E pangkat X kurang 5X kuadrat. Karena butuh dua titik awal, kita pilih X0 sama dengan 0,5 dan X1 sama dengan 1. Dengan memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus Sechan yang panjang tadi secara berulang, kita bisa melihat proses pergeseran nilainya di tabel, tanpa perlu repot menemukan fungsi secara manual. Metode Sechan berhasil menemukan hampiran akar pada angka minus 0,371418 di lelaran ke-12. Banyak yang sering tertukar antara metode Sechan dan regulasi falsi karena rumusnya sekilas terlihat mirip, namun prinsip dasar mereka bertolak belakang. Pertama, dua tebakan awal pada Sechan itu bebas, tidak diwajibkan memiliki beda tanda seperti pada regula falsi. Kedua, pada regula falsi yang merupakan metode tertutup, garis pemotong pasti membelah sumbu X di antara selang, sehingga dijamin 100% konvergen. Sedangkan pada Sechan, garis pemotongnya sangat mungkin menjauhi akar yang sebenarnya, sehingga ia memiliki risiko divergen atau gagal menemukan akar. Sebagai penutup, metode terbuka memberikan kita sebuah keunggulan mutlak di bidang efisiensi dan kecepatan kalkulasi. Dengan Newton-Raphson sebagai primadonanya, namun kecepatan ini dibayar dengan risiko. Kesalahan memilih tebakan awal atau persamaan lelaran yang menyalahi syarat turunan akan membuat algoritma ini masuk ke dalam siklus divergen yang tak terbatas. Pemahaman atas karakter kurva persamaan adalah kunci sukses menggunakan metode ini. Demikian pemaparan mengenai metode terbuka. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar kalkulus numerik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.